Chen Nan mengalami bencana yang mengerikan di ibu kota kaisar, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ada seorang putri kecil, gadis yang sombong di langit, dan dia tidak khawatir bahwa orang-orang yang mengejarnya akan mendapat masalah. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah kakek buyut kaisar, monster berumur 170 tahun. Kultivasi mengerikan monster tua itu tidak terduga, dan dia tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Putri kecil terperangkap di bawah tulang rusuk Chen Nan, dan hatinya sangat marah. Tetapi titik akupuntur disegel, dan dia hanya bisa terus mengutuk. Bajingan sialan, jika kamu tidak lagi tidak menurunkanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Ucap putri kecil dengan marah. Baiklah kalau begitu gigitlah. Semakin awal Anda melakukannya, semakin awal dunia ini menjadi jauh lebih damai. Ucap Chen Nan mengerutkan keningnya. Pencuri bau, pencuri sialan, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Jika aku benar-benar menggigit lidahku dan bunuh diri, kamu akan mati tanpa kuburan, dan seseorang akan terus mengejarmu setiap saat. Ucap putri kecil berkata lagi, kali ini wajahnya penuh dengan emosi. Kehidupan yang baik tidak berlangsung lama, dan momok itu berusia ribuan tahun. Jika kamu iblis kecil pergi ke dewa untuk melihat saudara perempuan iblismu sekarang, itu adalah keajaiban. Ucap Chen Nan. Putri kecil dengan marah mengepalkan giginya. Dia dengan panas berkata, pencuri bau, kamu benar-benar mendesakku untuk bunuh diri, aku benci kamu sampai mati. Cepat atau lambat, suatu hari aku akan membunuhmu. Tidak hanya itu, tetapi aku akan menggunakan metode yang paling kejam untuk melakukannya. Aku akan meretasmu menjadi jutaan keping, mematahkan setiap jarimu dan mengirisnya. Chen Nan meremas pinggang ramping putri kecil dan berkata, kamu iblis kecil, kamu terlalu ganas. Jika kamu terus seperti ini, bagaimana kamu bisa menjadi pelayanku? Dalam perjalanan, aku harus mengajarimu dengan benar. Putri kecil terjepit di pelukan Chen Nan. Dia berteriak, sampah sialan, lepaskan tanganmu, itu menyakitiku. Cuaca sangat panas, terik matahari membakar tanah, daun-daun pohon menggantung lesu, hanya jangkrik yang ceria dan lincah, bernyanyi tanpa henti. Setelah titik akupunturnya disegel oleh Chen Nan, putri kecil semakin sulit untuk menahan panasnya terik matahari. Setetes demi setetes keringat mengalir di pipinya. Sampah kematian, aku sangat kepanasan, cepat dan bawa aku ke tempat teduh di bawah pohon. Ucap putri kecil. Pada saat ini, mereka berdua jauh dari ibu kota kekaisaran. Setelah memasuki hutan, Chen Nan menurunkan putri kecil dan berkata, iblis kecil, kamu harus mengerti, sekarang aku adalah pedang, kamu adalah ikan, dan untuk selanjutnya kamu tidak lagi menjadi yang mulia, tetapi kamu adalah pelayan pribadiku, mengerti? Belajarlah untuk menjadi baik di masa depan. Mendengar kata-kata itu, putri kecil menjadi sangat agresif. Dia menggigit bahu Chen Nan. Chen Nan buru-buru mencubit dagunya dan berkata, ini sangat sengit, bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak peduli seberapa jujurnya, saya tidak akan mengasihani Xiang Qiyu lagi. Putri kecil penuh kebencian dan marah, namun, pada saat yang sama dia juga takut. Dia tidak pernah berpikir dia akan jatuh ke tangan Chen Nan lagi. Terakhir kali dia ditangkap oleh Chen Nan, dia dianggap penghinaan dan memalukan. Kali ini, dia jatuh ke tangannya lagi. Di sini, dia menjengkelkan dan hampir menjadi gila. Dia memalingkan wajahnya dengan penuh semangat ke samping, tidak lagi melihat wajah menjijikkan itu, dan terus mengutuknya secara diam-diam. Dedaunan yang rimbun melindungi sinar matahari yang terik. Angin sepoi-sepoi di hutan, bercampur dengan aroma bunga dan rumput, membawa napas yang menyegarkan. Chen Nan berbaring di rumput lembut dan menyipitkan matanya dengan nyaman. Pertarungan itu hanya menghabiskan banyak keterampilannya, dan dia perlu menyesuaikan napasnya. Meskipun putri kecil dapat bergerak bebas pada saat ini, keterampilannya terhalang dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia duduk membelakangi Chen Nan, mengeluarkan bunga liar yang tidak dikenal,
dan merobeknya dengan keras, melampiaskan semua kebenciannya terhadap Chen Nan. Setelah sekitar setengah jam, Chen Nan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tertidur. Putri kecil dengan hati-hati mengamati pria keji di tanah. Setelah setengah jam, dia melihat bahwa Chen Nan tidak bergerak. Dia berdiri dengan hati-hati dan menyelinap keluar dari hutan. Pada saat ini, suara keji itu terdengar lagi, jika seseorang tidak ingin tinggal di hutan, saya harus memenuhi keinginannya dan membiarkannya berjemur. Putri kecil mengepalkan tinjunya ke arah Chen Nan dengan pahit dan duduk di tanah lagi dengan enggan. Tiba-tiba Chen Nan berbalik dan duduk, mengambil putri kecil itu ke dalam pelukannya, dan meletakkan tangan di tenggorokannya. Dia berteriak keluar hutan dan berkata, "Orang-orang di luar hutan, datanglah dan tunjukkan dirimu, jika kalian licik lagi. Bersembunyi dalam kegelapan, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan kepada putri Anda." Putri kecil diam-diam mengutuk Chen Nan sambil bergumam, "Bodoh sekali, sehingga orang ini tahu, mengapa tidak mengirim beberapa ahli untuk menyelamatkan putri ini." 7 tokoh seni bela diri muncul dari balik pohon. Bukan karena orang-orang ini tidak cukup dalam, tetapi Chen Nan tidak sama seperti sebelumnya, sehingga dia bisa merasakan napas orang-orang itu setelah mereka mendekat. "Apakah ada yang lain lagi? Jika kamu tidak keluar, aku akan bertindak kasar," ucap Chen Nan. Dia meremas pipi putri kecil dengan keras, membuat putri kecil berteriak, "Pencuri bau, bajingan, merosot." Tiba-tiba, semburan elemen magis muncul di udara, dan seorang penyihir melayang turun dari pohon. Chen Nan mengerutkan keningnya. Dia awalnya berpikir bahwa kaisar dari rumah Qixi tidak memiliki ahli, tetapi tampaknya tidak demikian. Orang-orang ini adalah penguasa peringkat, dan bahkan seorang lelaki tua tidak lemah darinya. "Apakah kamu masih menginginkan kehidupan iblis kecil ini? Jika kamu mengikutiku diam-diam di belakangku, jangan salahkan aku karena bertindak tidak sopan," ucap Chen Nan. Penyihir di antara beberapa orang berkata, "Yang Mulia telah menyebut Anda sebagai penjaga negara, tetapi Anda memberontak terhadapnya." Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, bisakah kalian pergi?" Seniman bela diri tua yang paling maju di antara beberapa orang berkata, "Jangan bertindak gegabah, Chen Nan, kami akan segera pergi dari sini." Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, jalan di luar hutan dipenuhi asap, dan wahana besi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini. Orang yang disebut Masi, ribuan penunggang besi mengepung seluruh hutan. Di jalan, seorang wanita yang luar biasa duduk tegak di atas seekor naga putih. Asap dan debu berusaha menutupi kulitnya yang cantik. Orang yang baru saja tiba adalah putri tertua Chu Yue. Dia menendang kuda dan langsung masuk ke hutan dengan sedikit kemarahan di wajahnya. "Chen Nan, kamu telah melarikan diri dari ibu kota kekaisaran, mengapa kamu tidak melepaskan saudara perempuanku?" ucap Chu Yue. Dia menatap putri kecil dengan kasihan. Wajah putri kecil bersinar kegirangan, berteriak, "Kakak!" Chen Nan mengulurkan tangan untuk menutup lubang bodohnya dan berkata kepada Chu Yue, "Jika aku membiarkannya pergi, aku khawatir mayatku akan terbaring di tanah saat ini." Chu Yue berkata, "Kamu memiliki busur Hou Yi di tanganmu, siapa yang berani menghentikanmu? Kamu bisa pergi semudah mungkin." Chen Nan berkata sambil mencibir, "Bagaimana seorang Hou Yi membungkuk menghadapi ribuan tentara berkuda? Jika saya menggunakan busur Hou Yi untuk menembak anggota keluarga kekaisaran atau pejabat di Fengjiang, itu mungkin membuat negara bagian Chu terkejut dan terguncang. Tapi apa gunanya jika saya menembak tentara biasa? Di ibu kota kekaisaran, saya bisa menggunakan busur Hou Yi untuk membuat kaisar, pejabat sipil dan militer, meringkuk ketakutan akan kekuatanku. Tetapi setelah saya meninggalkan ibu kota kekaisaran, saya harus melakukan yang terbaik. Jadi, sekarang aku tidak bisa membiarkan adikmu pergi." Chu Yue sedikit cemas dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan agar kamu setuju untuk membebaskan Yuer?" "Setidaknya, saya berharap untuk meninggalkan perbatasan negara bagian Chu dengan aman."
Selama proses ini, kamu tidak boleh mengirim seseorang untuk mengikuti saya, jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Jawab Chen Nan dengan sedikit mengancam. Chu Yue mengertakkan giginya, menatap putri kecil dengan penuh kasih, dan berkata kepada Chen Nan, "Oke, seperti yang kamu katakan, tetapi kamu harus memastikan bahwa Yuer tidak dirugikan di jalan, kalau tidak saya akan mengeluarkan perintah untuk menjemput kematianmu." Chen Nan berkata, "Karena ini masalahnya, sekarang tolong pimpin pasukanmu untuk pergi secepat mungkin. Ketika kamu meninggalkan perbatasan kekaisaran Chu saya, jika kamu tidak membiarkan Yuer kembali, kamu harus memahami konsekuensinya." Ucap Chu Yue akhirnya melirik putri kecil, dan memimpin semua orang untuk menjauh dari hutan. Debu beterbangan, ribuan besi pergi dalam awan asap. Chen Nan melepaskan putri kecil dan mengulurkan tangannya untuk membuka lubang bodohnya. Begitu putri kecil bisa berbicara, dia mulai berteriak, "Sampah, pencuri bau, kepala babimu bahkan mengklik titik akupunturku. Aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada saudara perempuanku. Aku benar-benar akan mengutukmu ke neraka 18, tidak, tapi ke neraka 19. Chen Nan memegang tangannya dan menopang dagunya dengan satu tangan, berkata, "Sekarang kamu adalah tawananku, berani memukulku lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik." Putri kecil menjerit dan berteriak lagi, "Apa yang kamu lakukan? Bajingan bau." Dia dengan cepat mendapatkan telapak tangan Chen Nan dan berlari keluar 4 atau 5 meter sebelum berhenti. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah, "Cepat atau lambat aku akan segera membunuhmu." Chen Nan berkata dengan jahat, "Jika kamu tidak patuh, aku akan membiarkanmu menunggu malam ini." Saat ini, putri kecil benar-benar takut membuat suara keras lagi. Chen Nan tersenyum dan berkata, "Seharusnya kamu seperti ini sejak lama, betapa menyebalkannya seorang gadis yang keras kepala dan berisik." Putri kecil menatapnya dengan getir, memalingkan wajahnya ke samping. Chen Nan melarikan diri dengan putri kecil, tetapi selalu ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Xuanzu Kaisar, monster tua yang berusia lebih dari 170 tahun, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beristirahat di hutan sebentar, dia menekan putri kecil di jalan lagi. Kali ini alih-alih mencubitnya di bawah tulang rusuk, dia membiarkannya berjalan sendiri, dan dia mengikutinya dengan cermat. Tidak sampai gelap, Chen Nan berhenti di sebuah kota kecil 100 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, ketika putri kecil berulang kali berteriak lelah. Dia hanya memesan satu kamar, dan ketika dia membawa putri kecil ke kamar setelah makan malam, putri kecil tampak ketakutan akan hal yang tak masuk akal akan terjadi, dan ekspresi panik tergambar di wajahnya. "Sialan merosot, jangan lakukan apapun padaku, atau saudara perempuanku. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi," ucap putri kecil dengan suara bergetar. Chen Nan tampak menggoda. Meskipun dia tidak memiliki pikiran kotor di hatinya, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda putri kecil. Dia berkata sambil minum teh, "Pelayan kecil yang baik, pergi untuk membuat tempat tidur untukku. Kamu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu," ucap putri kecil dengan wajah yang membiru. "Jika kamu tidak ingin saya tidak melakukan apapun, cepat dan lakukan apa yang saya katakan," ucap Chen Nan sambil terus menggodanya. Putri kecil menatapnya dengan ganas, dan berjalan ke tempat tidur dengan enggan. Dia membentangkan tikar di tempat tidur tanpa pandang bulu dan berkata, "Oke, sekarang kamu puas." Setelah itu, dia duduk di samping dengan marah. "Melihat wajah cantikmu, dengan tangan rampingmu yang seperti batu giok, dan kamu tidak berniat memasang tikar musim panas, tetapi sebaliknya, kamu membentangkan tikar dengan cara yang kasar, sungguh ceroboh," ucap Chen Nan terus menggodanya. Putri kecil berkata dengan marah, "Cukup. Sialan merosot, aku sudah muak denganmu. Tidak ada yang pernah berani menghasutku seperti ini. Kamu terlalu tidak masuk akal dan terlalu lancang. Kamu ingin membiarkan putri ini membereskan tempat tidur untukmu. Ingatlah perkataan kakak perempuanku,
Jika saya dirugikan, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Hehehe. Chen Nan tersenyum dan berkata, aku hanya ingin menganiayamu, dan lihat bagaimana kakakmu bisa memperlakukanku. Kematian dan sampah, aku akan menangkapmu di istana cepat atau lambat sebagai Kasim. Ucap putri kecil sangat marah membuatnya menjadi gila. Iblis kecil, kamu sangat galak ya, namun, aku khawatir kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Sudahlah ya, jangan berisik lagi, cepatlah kamu tidur, dan kita masih harus bergegas besok pagi. Putri kecil menggertakkan giginya dan berkata lagi, tidak, kamu harus memesan lagi kamar untukku. Aku adalah putri kerajaan Chu. Bagaimana aku bisa berbagi kamar dengan seorang pria? Chen Nan berkata, setan kecil, ketika Anda mendapatkan 1 inci, jangan meminta 1 mil. Jika Anda menolak untuk tidur dengan benar di tempat tidur lain, maka cukup tidurlah di sampingku. Petik 2. Putri kecil tersipu ketika dia mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, rasa gelisah yang kuat muncul dari hati Chen Nan. Dia merasa bahwa seorang master yang mengerikan sedang menatapnya diam-diam, tetapi ketika dia dengan hati-hati merasakannya, perasaan itu menghilang seketika. Apakah monster tua itu benar-benar mengikuti? Tapi kenapa dia tidak pernah melakukan apapun selama ini? Pikir Chen Nan di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam membuat keputusan. Chen Nan mendatangi putri kecil yang sedang merajuk dan dengan cepat menyegel beberapa lubang besarnya, membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Putri kecil mulai panik untuk beberapa saat, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Wajah Chen Nan benar-benar serius, tubuhnya penuh vitalitas, dan tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Dia memusatkan kekuatan dengan jari-jarinya, bintik cahaya meredup, cahaya keemasan dengan lebar sehelai rambut menyatu di jari-jarinya, 10 jari berkilau dan bersinar dalam sekejap. Perkataan ayahnya pada masa lalu bergema di telinganya, jari dewa pemenjaraan dapat menyegel kekuatan seseorang, dan mengunci esensi darah mereka. Jika pengguna teknik ini tidak menetralisir efek pada korban secara tepat waktu, maka dalam 2 minggu, pembuluh darah mereka akan menghadapi kekeringan dan mereka akan mati. Itu harus digunakan dengan hati-hati. Jari dewa ini memiliki kekuatan tak terbatas. Anda dapat terjebak di alam tertinggi, tetapi Anda tidak boleh terburu-buru ke dalamnya. Ketika Anda memiliki keterampilan yang tidak mencukupi, itu akan melukai semangat Anda. Chen Nan tidak memiliki jejak kepastian. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan kultivasinya saat ini untuk berhasil menampilkan jari dewa penjara, tetapi tekanan dari monster tua itu terlalu besar baginya untuk mengambil risiko. Dia melakukan 9 putaran, dan akhirnya tangannya bergerak bersama, dan cahaya keemasan keluar ke tubuh putri kecil. Suara, retak, tanpa henti, dan cahaya keemasan membuat seluruh ruangan bersinar. Chen Nan merasakan kelelahan yang menyeramkan menghantamnya, wajahnya pucat, keringat menetes dari telinganya, sampai energi emas terakhir mengenai putri kecil itu, dia benar-benar pingsan, dia dengan lembut jatuh ke lantai. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan beberapa keterampilan, nyaris tidak bisa berdiri dari tanah, dia merasa sangat lemah, dia bermeditasi dengan cepat untuk menyesuaikan kecepatannya, dan dia membuka matanya setelah 1 jam. Chen Nan diam-diam berkata, saya akhirnya berhasil, saya khawatir tidak bisa bertarung dengan orang-orang selama beberapa hari ke depan. Saya berharap monster tua itu tidak memiliki kekuatan magis yang begitu besar untuk menembus kekuatan jari dewa penjara ini. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, putri kecil adalah satu-satunya jimatnya. Hanya dengan memegang erat putri kecil di tangannya dia bisa melarikan diri dari kekaisaran Chu. Putri kecil melihat semua ini di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Nan padanya, dia tahu itu jelas bukan hal yang baik. Hatinya penuh amarah. Melihat penampilan lemah Chen Nan, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi sombongnya. Chen Nan berjalan untuk membuka lubang bodohnya dan berkata, setan kecil, jangan senang dengan ketidaknyamanan saya saat ini.
Jika saya menemukan kecelakaan mendadak maka Anda akan mati. Saya telah melemparkan jari dewa penjara pada Anda. Di dunia ini, tidak ada seorang pun selain saya yang bisa menetralkan efeknya untukmu. Jika saya tidak mengaktifkan esensi dan darah untukmu dalam waktu setengah bulan, itu akan mengeringkan darahmu dan kamu akan mati. Mendengar kata-kata itu, putri kecil mengubah wajahnya, dengan marah berkata, sebelumnya, tidak ada keluhan atau permusuhan di antara kita, namun kamu benar-benar telah menggunakan beberapa teknik jari busuk kepada saya. Kamu benar-benar tercela, tidak senonoh, menjijikkan, dan sama sekali tidak tahu malu. Gadis kecil, aku tidak tahu bagaimana kamu dibesarkan di istana. Mulutmu sangat kejam. Jika kamu berani mengutuk saya lagi, kamu akan melihat hasilnya. Kemudian, dia memotong setengah dari sudut meja dengan satu telapak tangan, dan kemudian mencubit wajah giok putri kecil. Putri kecil berteriak kesakitan, ah, bajingan bau. Kemudian Chen Nan melemparkan putri kecil ke tempat tidur, dan dia berbaring di tempat tidur lain. Dia tidak khawatir tentang seseorang yang akan menyelinap masuk. Sejak kesadaran spiritual kembali, 6 kesadarannya menjadi sangat tajam. Mampu mendeteksinya terlebih dahulu. Cahaya lilin berkedip, cahaya bulan seperti air memasuki rumah, dan Chen Nan memasuki mimpi. Putri kecil itu juga tertidur, tetapi dia mengerutkan mulutnya ketika dia tertidur, dan tampaknya tidak puas dengan perilaku kasar Chen Nan di siang hari. Pada saat ini, Ratu Istana Kerajaan Chu menangis dan meratap, Yuer menyedihkanku. Wow, anakku yang baik. Kaisar dengan tenang membujuk dan berkata, jangan menangis. Yuer akan baik-baik saja, Chen Nan tidak akan pernah berani membuat masalah padanya. Di sampingnya, Grand Princess Chu Yue berkata, sekarang semua orang diracuni di dalam tubuhnya, dan tidak ada yang bisa mengambil tindakan untuk saat ini. Jika kami mengirim seorang Jenderal Master untuk menyelamatkan saudara perempuan saya khawatir itu akan memakan banyak waktu, untuk memanggil para ahli super dari tempat lain untuk datang membantu, dan sekarang hanya senior Zhuge Chengfeng yang harus diminta untuk meninggalkan negara ini terlebih dahulu. Akan tetapi, meskipun senior Zhuge Chengfeng adalah master yang luar biasa, saat dia terluka parah oleh binatang kilin mistis itu, dan telah mengasingkan diri. Aku khawatir tidak pantas mengganggunya sekarang. Setelah mendengar ini, Ratu Istana memiliki sedikit harapan di wajahnya, dan segera bertanya, apakah kamu tahu di mana orang tua ini sekarang? Sebenarnya, Penatua Zhuge telah memulihkan diri di dalam istana selama ini. Jawab Chu Yue dengan sedikit rasa khawatir. Ratu sangat gembira dan berkata, besok, kita harus meminta bantuan Zhuge Chengfeng, apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Yuer. Chu Han menghela nafas dan berkata, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat ini, lampu hijau secepat kilat tiba di kota kecil tempat Chen Nan menginap. Di dalam lampu hijau ada sosok kurus. Dengan beberapa kilatan, sosok hambar di antara lampu hijau melayang ke penginapan, dan langsung tiba di luar pintu kamar Chen Nan. Pintu didorong terbuka tanpa suara, dan sosok kurus itu melintas ke dalam ruangan. Chen Nan dalam tidurnya seperti merasakan sesuatu, dan sedikit cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Orang itu tercengang, lampu hijau menyala, dan sepertinya ada kekosongan di mana dia berdiri. Cahaya bulan menghilang di sana tanpa jejak, dan semua cahaya dikaburkan. Itu sangat gelap dan tanpa sedikit pun suara. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Chen Nan perlahan mulai memudar, gagal untuk mendapatkan respon yang tepat. Tampaknya orang yang datang telah menghilang ke dalam kegelapan, dan hanya kehampaan yang perlahan-lahan bergerak di dalam ruangan. Busur Hou Yi melayang, dan kemudian putri kecil yang sedang tidur juga melayang, seolah tertarik, dengan cepat terbang menuju kehampaan, dan menghilang ke bidang gelap dalam sekejap mata. Setelah pintu terbuka dan tertutup tanpa suara, cahaya bulan bersinar seperti air lagi ke dalam ruangan, tetapi busur Hou Yi di tempat tidur Chen Nan dan putri kecil di tempat tidur lainnya telah menghilang. Lampu hijau meninggalkan kota seperti kilat,
dan berhenti di hutan belantara di luar kota. Lampu hijau muda itu seperti hantu di hutan belantara ini. Sosok kurus di lampu hijau menyentuh titik akupuntur putri kecil, dan mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk tubuhnya terus-menerus. Suara retak terus terdengar dari telinga ke telinga. Setelah sekitar setengah jam, sosok kurus itu berhenti bergerak, dan dia membawa putri kecil kembali ke kota. Lampu hijau muncul di rumah Chen Nan seperti hantu. Setelah putri kecil melayang ke tempat tidur, lampu hijau menghilang tanpa jejak. Dini hari berikutnya, Chen Nan bangun dan terkejut, dan busur Hou Yi telah hilang. Kesadaran spiritual bawaannya telah kehilangan fungsinya dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi di malam hari. Jika orang yang datang ingin mengambil nyawanya semudah yang dia bisa, dia akan dikejutkan dengan keringat dingin. Dia buru-buru melihat ke tempat tidur putri kecil, dan melihat bahwa putri kecil masih tertidur, dan dia merasa sedikit lega. Setelah mandi, dia menepuk titik akupuntur putri kecil dan membangunkannya. Pengganggu, siapa yang berani mengganggu istirahat putri ini? Gumam putri kecil itu jelas masih bingung, dan ketika dia bangun, dia mendorong Chen Nan. Pergi dan berkata dengan gugup, merosot, apa yang kamu inginkan? Membangunkanmu, jawab Chen Nan berkata sambil mencari napas di dalam putri kecil. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah mencoba untuk menetralkan kekuatan dewa jari penjaranya, akan tetapi mereka gagal. Setan kecil, cepat dan bersihkan. Dengan mengatakan itu, Chen Nan segera berjalan ke halaman. Penyusup itu tiba-tiba bisa masuk ke kamarku tanpa suara dan menghindari kesadaran spiritualku. Aku khawatir kultivasinya melebihi 5 peringkat berkali-kali, atau kalau tidak, saya tidak akan bisa mendeteksi mereka. Kemungkinan besar, tanpa diragukan lagi, itu adalah monster tua. Tapi mengapa dia harus bertindak begitu diam-diam? Pikir Chen Nan mengingat semua hal yang berkaitan dengan monster tua. Dia menyadari bahwa selama ini, dia tidak mungkin terurai. Mustahil bagi orang lain untuk melihatnya, memeriksanya dengan jelas. Dari awal sampai sekarang dia sepertinya telah berkomplot melawanku, kalau tidak dia tidak akan pernah membiarkanku bereaksi. Tapi apa yang dia inginkan dariku? Pikir Chen Nan lagi dengan bingung, tetapi ada satu hal yang bisa dia lakukan. Tentu, monster tua itu tidak akan memalingkan wajahnya untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa lega.